Halo, apa kabar sahabat Kicamania? Jumpa lagi di channel Giovabit Farm. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara ampuh menurunkan emosi burung murai batu. Maka sebelum itu, kalian wajib untuk dukung channel ini. Caranya mudah dan gratis. Silahkan padamkan warna merah pada tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Langsung saja, antara birahi dan emosi sebetulnya saling mendukung, bukan bertolak belakang. Artinya murai batu yang sedang birahi cenderung galak atau emosinya tinggi. Birahi bisa didapatkan dari asupan makanan tambahan seperti jangkrik, kroto, ulat Hongkong dalam porsi yang memadai. Sedangkan emosi bisa dimaksimalkan dengan penjemuran dan pengerodongan, serta pemberian makanan tambahan yang memiliki efek panas seperti ulat Hongkong. Sedangkan stamina bisa didapatkan dari asupan makanan tambahan yang cukup serta pengumbaran yang teratur. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ulasan kita kali ini, penting untuk kalian mengetahui ciri-ciri murai batu yang over birahi dan ciri-ciri murai batu yang over emosi. Murai batu over birahi jika melihat musuh cenderung mengeluarkan suara-suara kecil dengan gaya merayu menaik turunkan kepalanya, kerap kali turun ke dasar sangkar, dan juga kerap kali terlihat mematuk-matuk sesuatu sebagai pelampiasan birahi seperti jeruji dan ornamen sangkar lainnya. Bahkan burung seperti ini bisa berpotensi menjadi burung kanibal, cabul atau cabut bulu. Biasanya bulu yang akan dirusak adalah bulu sayap dan juga bulu ekor. Apabila burung ini digoda, segera turun ke dasar sangkar sambil membuka sayap, ngeluh atau nge-Batman. Selanjutnya, ciri-ciri murai batu over emosi. Jika melihat musuh dari dekat cenderung menerjang sangkar seperti ingin menerkam lawannya. Kerap kali mencabuk-cabukkan ekornya, memainkan suara kretekannya dengan jelas dan keras. Tidak terlihat membuka sayap. Sebaiknya untuk burung seperti ini 2 minggu menjelang lomba atau latber atau murai batu harus kita persiapkan dengan matang, baik dari tingkat birahi, emosi maupun staminanya sebelum turun ke lapangan. Pada minggu pertama, perawatan masih sama seperti biasa, hanya porsi pemberian makanan tambahan digenjot untuk meningkatkan birahinya. Makanan tambahan yang kita berikan tergantung dari kebiasaan dan sesuaikan dengan trial error yang sudah kita coba selama ini. Pada minggu kedua, perawatan mulai kita atur sesuai dengan dampak yang terjadi pada murai batu gacoan kita. Pada minggu kedua ini, kita setting tingkat birahinya. Kalau over birahi, biasanya burung cenderung kerap kali ngeruci. Dan pada saat pagi atau subuh, gacornya berlebihan. Pada minggu kedua inilah kita harus benar-benar jeli mengamati perkembangannya. Kalau burung terlalu birahi, porsi pemberian makanan tambahan kurangi sedikit saja. Ditambah mandi pada sore hari, serta kerodong double dan sudah tidak masuk umbaran lagi untuk menyimpan tenaganya. Kalau masih kurang birahi, porsi makanan tambahan bisa ditambah dan durasi penjemuran ditingkatkan lagi. Untuk settingan makanan tambahan seperti jangkrik dinaikkan mulai H-3 sebelum lomba sebagai bakal tenaga ketika mengikuti lomba. Dan pada H-1 sebaiknya murai batu lebih banyak dikerodong atau full kerodong. Selebihnya untuk pemberian ulat Hongkong atau makanan tambahan lainnya seperti kroto, pemberiannya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing murai batu. Karena satu jenis makanan tambahan belum tentu cocok untuk semua tipe murai batu. Dan ini juga penting untuk kalian. Ini adalah ciri-ciri murai batu yang belum sinkron antara birahi dan emosinya. Birahi rendah, emosi tinggi. Biasanya rajin ngeplong, nembak, dan ngeplay, tapi durasinya kurang maksimal karena birahinya rendah, sehingga kuantitas suaranya berkurang dan kadang suka berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, emosi rendah, birahi tinggi. Mainnya cenderung suka turun tangkringan, ngeruci atau bahkan nge-Batman atau ngeluh, dan banyak ngeriwik saja, jarang mengeluarkan tembakan. Itulah pentingnya perawatan 1 minggu sebelum lomba. Kalian bisa klik videonya di bagian kanan atas.
Simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa mengontrol tingkat birahi dan emosinya agar seimbang, agar murai batu bisa full bongkar isian dengan durasi yang lama tanpa jeda, ngeplay dan ngotot saat dilombakan, dan tidak bertingkah nakal seperti ngeruji, ngelantai, dan ngebatman. Untuk murai batu yang diperuntukkan untuk lomba sebaiknya dikondisikan agar tidak gacor di rumah. Untuk menyimpan tenaganya selama 2 minggu cukup kita kontrol tingkat emosi dan birahinya saja, tanpa mengharapkan burung gacor di rumah. Untuk itu sebaiknya murai batu lebih banyak dikerodong atau full kerodong. Full kerodong setiap hari, bahkan kalau perlu dikerodong double. Murai batu yang sudah siap lomba bisa dilihat dari reaksinya ketika mendengar suara siulan, tepukan tangan, atau mendengar suara MP3 murai batu lain. Kalau murai batu langsung bereaksi, mendirikan bulu putih di punggungnya dan membalas dengan suara-suara tembakan, berarti murai batu kalian tersebut dalam kondisi siap tempur. Oke teman-teman, saya tahu kalian sudah penasaran bagaimana cara menurunkan emosi pada burung murai batu. Settingan murai batu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pemberian makanan tambahan, sedangkan emosinya cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh penjemuran dan pengerodongan. Untuk membiasakan settingan yang tepat, kita harus berani melakukan trial error, sehingga kita tahu jenis makanan tambahan apa yang cocok untuk murai batu Anda dan berapa banyak takaran yang harus diberikan, sehingga tidak kurang ataupun over. Settingan emosi murai batu cenderung dipengaruhi oleh birahinya. Artinya jika murai batu sedang over birahi akan cenderung menjadi galak, demikian juga sebaliknya. Selain itu, emosi murai batu juga bisa dipengaruhi oleh karakter burung itu sendiri, baik karakter bawaan atau tipe faktor tinggi maupun karakter yang muncul karena pengaruh dari perawatan sehari-hari. Murai batu yang memiliki karakter emosi tinggi atau faktor tinggi bisa disiasati dengan intensitas mandi lebih sering untuk mengurangi atau menurunkan ataupun meredam tingkat emosinya, dan juga perlu kerap kali diumbar, serta porsi pemberian kroto diperbanyak. Jika diperlukan, bisa diberikan minuman berupa larutan penyegar, tapi penggunaannya tidak direkomendasikan untuk harian. Sedangkan untuk murai batu yang terkesan dingin atau kurang emosi atau faktor rendah bisa disiasati dengan full kerodong dan tidak mandi, serta memaksimalkan durasi penjemuran. Berikan makanan tambahan berupa ulat hongkong dengan porsi yang lebih banyak, atau bisa juga dengan melakukan charge dengan murai batu betina. Namun teman-teman, ada juga karakter murai batu yang tidak bisa memakan kroto atau diberikan kroto, malah justru murai batu tersebut menjadi cabul atau cabut bulu atau yang sering kita sebut kanibal. Maka dari itu, untuk karakter seperti itu teman-teman, yang emosinya meluap-luap dan sering marah-marah, sangat sensitif dengan suara-suara di sekitarnya, maka kalian harus memberikan porsi mandi yang lebih banyak atau intensitas mandi harus diperbanyak atau lebih sering. Dan coba jangan diberikan kroto dulu. Bahkan murai batu seperti ini juga tidak cocok untuk diberikan EF kroto. Maka dari itu kalian boleh menggantinya menggunakan ulat kandang atau full jangkrik. Oke teman-teman, untuk memecahkan masalah ini, untuk karakter murai batu yang faktor tinggi ataupun cabul ataupun tidak cocok untuk diberikan kroto, kalian harus lebih memahami karakter burung tersebut. Ketika kalian memahami burung tersebut ataupun karakternya, maka akan lebih mudah untuk merawatnya dan menemukan settingan yang pas untuk murai batu Anda. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like video ini, dan saya ingin tahu pendapat kalian. Terima kasih, saya Giova Fit Farm. Salam satu hobi, salam sukses, salam kicau mania.